Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Fargi Deliana, kelas 10 Farmasi 3 SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang pengenalan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan melafalkan Quran Surat Al-Anfal ayat 72 beserta arti dan kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa allazina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din wa alladina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistan sarukum fi dini fa alaikum munsaru ila ala qaumin bainakum wa bainahum mitsakun walau bima ta'maluna basirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka. Mereka berhijrah, akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu pekerjakan. Setelah membaca surat Al-Anfal ayat 72 tadi, saya akan menjelaskan tentang latar belakang laboratorium. Laboratorium adalah tempat di mana praktikan, dosen maupun seorang peneliti melakukan percobaan. Penggunaan laboratorium harus mengenal dan mengetahui alat-alat yang digunakan dalam laboratorium. Hal ini dimaksudkan agar praktikan tidak salah dalam penggunaan alat dan bahan di laboratorium. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut dengan tepat pada saat sebelum dimulainya praktikum secara aktif, sehingga tidak akan mengganggu kelancaran praktikum dan tidak terjadi kecelakaan akibat dari kesalahan praktikan. Selain itu, pengenalan alat ini sangat penting demi kelancaran praktikum kita selanjutnya. Kita lanjut, dasar manajemen laboratorium kesehatan lingkungan. Berikut adalah struktur organisasi laboratorium. Aturan dan tata tertib laboratorium. Secara umum, tata tertib yang diberlakukan di tiap laboratorium hampir sama, yaitu praktikan harus hadir paling lambat 10 menit sebelum melaksanakan praktikum. Praktikan yang terlambat hanya boleh mengikuti praktikum atas izin pengawas praktikum. Praktikan harus menggunakan seragam laboratorium, jas laboratorium selama praktikan berlangsung. Praktikan harus siap dengan peralatan dasar untuk praktikum. Praktikan tidak diperkenankan mengikuti praktikum bila tidak tahu atau belum siap mengikuti responsi. Wajib memelihara ketenangan selama praktikum berlangsung. Keluar masuk ruangan harus seizin pengawas praktikum. Dilarang makan atau minum atau membawa makanan atau minum ke dalam laboratorium. Hanya boleh menggunakan meja praktikum sesuai dengan tempat yang telah ditentukan untuk setiap praktikan. Dilarang memindahkan peralatan praktikum dari tempat semula. Setelah selesai digunakan, semua bahan praktikum harus dikembalikan pada tempatnya semula dengan keadaan rapi dan bersih.
Semua bahan dan peralatan praktikum harus digunakan dan diperlakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Praktikan hanya boleh meninggalkan laboratorium dengan seizin pengawas setelah semua bahan dan peralatan praktikum dibersihkan atau dibereskan sebagaimana mestinya. Setiap kelompok praktikan harus menyusun jadwal piket untuk memelihara kebersihan laboratorium. Pelanggaran tata tertib akan mengakibatkan sanksi tidak boleh mengikuti laboratorium atau praktikum. Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Cara kerja yang baik dan memperhatikan keselamatan dan keamanan saat berada di laboratorium. Pertama, dalam keadaan sehat fisik dan mental. Kedua, mematuhi tata tertib praktikum dan berdisiplin dalam keseluruhan kegiatan praktikum. Ketiga, menjaga kebersihan baik ruangan maupun alat-alat praktikum. Keempat, meneliti jumlah dan keadaan alat-alat praktikum sebelum dan sesudah praktikum. Kelima, dalam penimbangan, pengejaran, dan penulisan laporan harus sistematik, cermat, dan teliti. Keenam, jujur dalam semua tindakan, mulai dari pembuatan sampai penyerahan hasil praktikum. Ketujuh, kreatif, misalnya sebelum memulai praktikum telah mempersiapkan komponen-komponen perlengkapan seperti menyiapkan wadah, tutup botol, dan lain-lain. Alat-alat laboratorium farmasi. Yang pertama, jas lab. Jas laboratorium berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Jenisnya ada dua, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Yang kedua, kacamata keselamatan. Peralatan pelindungan mata ini terdiri dari 3 tipe, yaitu direct vantage goggles, indirect vantage goggles, yang berfungsi sebagai melindungi mata dari debu, cahaya, dan kilauan. Masker. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas berbahaya. Oleh karena itu, masker gas sangat cocok digunakan oleh Anda sehingga gas berbahaya tersebut tidak terhirup. Sarung tangan. Sarung tangan melindungi tangan Anda dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit Anda gatal atau melepuh. Pelindung muka atau face shield digunakan untuk melindungi muka Anda dari panas, api, dan percikan material panas. Sepatu keselamatan. Sepatu biasa umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung. Namun di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Pelindung telinga. Alat pelindung diri yang terakhir ini adalah pelindung telinga. Alat ini lazim digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan tertentu. Selimut api. Cairan kimia yang tumpah biasa saja menghasilkan api. Untuk memadamkannya, Anda bisa menggunakan selimut api. Pemadam api. Alat pemadam api ringan berguna untuk memadamkan api ringan yang terjadi karena kecelakaan kerja atau sumber lain. Sejarah alat-alat laboratorium digunakan untuk penelitian ilmiah beraneka ragam bentuknya. Karena perbedaan persyaratan spesialis pada berbagai bidang sains dan teknik, laboratorium fisika mungkin berisi akselerator partikel atau bejana vakum, sementara laboratorium metalurgi dapat memiliki peralatan untuk pengecoran atau pengolahan logam atau peralatan untuk menguji kekuatannya. Dasar-dasar kefarmasian. Berikut adalah alat-alat yang ada di laboratorium farmasi. Yang pertama, timbangan obat, lumpung alu. Alat ini digunakan untuk menghasilkan dan mencampur bahan-bahan. Sendok. Sendok dapat dipakai untuk mengambil bahan padat dari dalam botol atau bahan cair. Bisa digunakan pipet panetesa.
Sudip atau spatula. Sudip dari film plastik dipakai untuk menyatukan, membersihkan serbuk atau salep dan memasukkan ke dalam cawan penguap. Digunakan untuk wadah menimbang atau menguap atau mengeringkan cairan, melebur atau mencampur lebih dari satu bahan. Gelas arloji digunakan untuk menimbang bahan yang mudah menguap, menyublin, dan cairan yang tidak boleh ditimbang dengan kertas. Papan pil dipakai untuk menggulung pil, memotong pil, kemudian dibulatkan dengan pembulat pil. Panci infus digunakan untuk membuat larutan infus. Alat pengayak digunakan untuk mengayak bahan sesuai dengan derajat kehalusan serbuk. Corong digunakan untuk menyaring dengan meletakkan kertas saring di atas corong. Kertas saring digunting bulat kurang lebih 1 cm di bawah permukaan corong. Batang pengaduk digunakan untuk mengaduk cairan. Laboratorium Kesehatan Dasar. Menurut Permenkes Republik Indonesia, laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit dan memulihkan kesehatan. Alat-alat laboratorium kimia. Tabung Erlenmeyer berfungsi untuk menyimpan dan memanaskan larutan, menampung filtrat hasil penyaringan, menampung titran atau larutan yang dititrasi pada proses titrasi. Gelas kimia berupa gelas tinggi berdiameter besar dengan skala sepanjang dindingnya, terbuat dari kaca yang tahan terhadap panas hingga suhu 200 derajat Celcius, atau ada juga yang terbuat dari plastik. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Pipet tetes berupa pipa kecil terbuat dari plastik atau kaca dengan ujung di bawahnya meruncing serta ujung atasnya ditutupi karet. Pipet ukur. Pipet volume atau pipet gondok terbuat yang berbentuk seperti gondok seperti gambar di samping, digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tepat sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung. Macam-macam pemisahan campuran. Penyaringan filtrasi. Filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Dekantasi dapat digunakan sebagai salah satu alat alternatif selain filtrasi untuk memisahkan cairan dan padatan. Sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi bila partikel padatan sangat halus dan jumlah campuran lebih sedikit. Evaporasi. Biasanya digunakan untuk membuat garam. Penyulingan distilasi. Distilasi adalah metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Undang-undang kefarmasian. Berikut adalah simbol-simbol bahan kimia berbahaya.
Berikut adalah kesimpulan tentang penjelasan di atas. Laboratorium adalah tempat di mana praktikan dosen maupun seorang peneliti melakukan percobaan. Penggunaan laboratorium harus mengenal dan mengetahui alat-alat yang digunakan dalam laboratorium. Hal ini dimaksudkan agar tidak salah dalam menggunakan alat dan beban di dalam laboratorium. Laboratorium juga mempunyai aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Di dalam laboratorium harus menggunakan alat pelindung untuk keselamatan dan lingkungan hidup. Alat-alat di dalam laboratorium juga beragam dan memiliki fungsi masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.